Oke, selamat siang Mas Hussein atau Mas siapa nih panggilnya biasanya? Oke. Iya, Hussein. Mas Hussein ya. Kita kenalan di Canva ini ya, kan Facebook ya. Canva, iya. Design Group Circle. Teacher. Ya. Saya juga ternyata ngelihat channelnya bagus juga nih, banyak ngebahas tentang Canva tapi via smartphone ya. Iya. Jadi dari awal memang intensnya ke situ. Oh, emang intensnya ke situ kebetulan ya. Iya. Sejak kapan sih Mas kalau boleh tahu pakai Canva-nya? Saya pakai Canva mulai mungkin hampir 3 tahun ini mungkin. Oh, 3 tahun. Oh, sama dong ya. Berarti saya juga 3 tahunan. Iya. Iya. Mulai dari awal itu. Hampir 3 tahunan ini. Udah 3 tahunan. Oh. Iya. Biasanya bikinnya buat apa sih Mas? Biasanya buat kerjaan kah? Buat proyek atau apa? Kalau awalnya sih, jadi iseng-iseng nyari aplikasi desain gitu ya. Karena memang awalnya memang seneng desain lah, sekedar desain gitu. Terus pengen nyari aplikasi yang sekiranya pas itu, cocok gitu. Terus nggak tahu, nyari di Google, terus dapet Canva, terus saya cari di Play Store. Saya coba, kok kayaknya cocok gitu. Ini keterusan. Jadi awalnya iseng ya Mas? Iya. Iya, seru juga nih, benar-benar. Iya. Terus kira-kira ada aplikasi lain nggak sih selain Canva gitu? Untuk desainnya? Iya, betul. Untuk desain, khusus untuk desain aja sih biasanya. Kalau untuk desain, apa namanya? Kalau saya sekarang pakai Canva aja. Jadi Canva aja ya. Tapi untuk pakai Canva aja karena memang menurut saya sudah komplit gitu di situ itu. Iya, benar. Komplit ya. Jadi komplit banget di situ. Jadi ketagihan. Jadi nganggur gitu kayak ketagihan mau desain tuh karena semuanya ada di situ. Bisa aja nih. Oke, mantap banget Mas Hussein. Iya. Terus biasanya kan kalau pakai Canva mobile ya Mas Hussein ya? Iya. Biasanya kalau Canva mobile ada kelebihan atau kekurangannya nggak sih yang selama ini dipakai itu dirasa? Kalau kelebihan ini kalau dibandingkan dengan aplikasi desain lain ya? Iya, desain betul. Lain. Jadi mungkin pertama dari segi operasionalnya, jadi fitur-fiturnya itu gampang banget itu dipakai itu. Iya, benar. Jadi nggak ribet. Kemudian dari segi stok gambar dan yang lain, ilustrasi itu luar biasa. Jadi sangat komplit. Mungkin jutaan itu ada semua di situ. Hampir semua kata mungkin bahasa Inggris yang kita masukkan ke situ itu pasti akan muncul gambarnya. Setuju Ya, banget. Jadi seperti itu. Dan juga template itu kategorinya sangat gampang, lengkap ya? Sekali gitu. Lengkap ya. Gampang, lengkap. Jadi seperti bikin brosur, bikin undangan pernikahan itu pun ada di situ. Bener. Jadi gampang kalau mau usaha ya. Iya, untuk bisnis juga itu bener. Template-nya sudah lengkap lah di situ. Semua sektor kehidupan ada gitu kayaknya. Iya, bener ya. Jadi mempermudah semuanya. Jadi nggak perlu bisa desain banget ya kalau udah pakai Canva. Kalau kekurangannya apa sih kira-kira? Kalau kekurangannya mungkin kalau dibanding dengan aplikasi lain, saya kira hampir tidak saya temukan ya. Hampir nggak ada berarti ya? Artinya kalau jadi memang paling gampang, terus ya merasa nyaman aja sampai sekarang gitu. Jadi nggak mau beranjak dari situ. Bener. Saking gitunya, saking enaknya. Setuju. Kalau pakai Canva web pernah? Canva website? Pernah. Jadi kalau mau dibikin prosentase itu antara saya pakai Canva web sama mobile itu mungkin Canva mobile saya itu desainnya sekitar 90% pakai Canva mobile saya. Wah, iya benar. Jadi sangat sedikit sekali. Mungkin awal-awal kenal Canva itu mungkin masih
masih agak pakai yang web, tapi sekarang sudah hampir full pakai mobile. Iya benar. Perbedaannya itu yang jelas, yang pertama kalau dari Canva mobile, yang pertama mungkin jelas ya, namanya mobile ya, jadi bisa kita bawa kemana-mana. Rebahan itu juga bisa sambil desain. Kemudian pas lagi nganggur, pas lagi nunggu istri belanja, itu bisa sambil desain itu. Oh iya. Jadi gampang sekali. Kemudian kalau dari isinya, jadi dari segi fiturnya itu, pertama menurut saya itu gampang. Jadi gampang membuat nyari katakanlah nyari gambar, nyari ilustrasi itu gampang banget itu. Kalau dari web itu, kalau nggak salah ya, itu kayaknya kalau kita mau memasukkan gambar dari luarnya Canva itu harus upload dulu atau yang lain. Kemudian fiturnya juga kita masih nyari. Itu lepas dari itu tentu butuh laptop, butuh komputer gitu. Nah, itu. Jadi mungkin saya lihatnya dari segi itu. Kalau kelebihan Canva web jelas mungkin tampilannya lebih besar, lebih itu sih udah gampang lah, lebih gampang ya. Terus satu lagi yang lebih detail lagi itu bikin video ya. Video ya, benar. Makanya kemarin pas Masnya tanya di komentar itu ketika saya posting video itu kan, pergerakan ya, movementnya itu. Nah, itu kan berarti Masnya nggak nemukan di web ini berarti. Iya, benar. Enggak kan? Iya. Nah, makanya itu memang pernah saya pernah desain di web, kemudian mau saya ekspor ke video, saya nyari efek animasinya itu, nggak ada ini. Berarti malah adanya di itu, handphone. Di mobile ya. Jadi mobile itu ada banyak sekali, malah ada banyak itu. Jadi pilihannya ada banyak. Iya. Salah satunya itu ya, benar. Di web itu nggak bisa sih, nggak ada sih itu. Mungkin itu masih khusus gitu untuk pengguna mobile ya. Iya. Gitu. Oke Mas, mungkin terakhir pesan-pesan nih kalau buat yang pakai Canva mobile, apa sih pesan-pesannya atau tips-tipsnya? Kalau tipsnya menurut saya, kalau yang mungkin nggak punya inspirasi ya, itu kan gampang. Di situ ada ribuan template, tinggal ganti mungkin teksnya aja ya. Tapi kalau kita ingin bikin dari nol, bikin kanvas dari nol atau putih, itu mengeksplor gambar dan ilustrasi. Nah, kata kuncinya di kata kunci gitu. Pencarian keyword. Jadi kita memasukkan keyword itu pakai bahasa Inggris ya, itu yang lebih akurat akurat. Nah, walaupun saya coba beberapa bahasa Indonesia ada yang masuk. Iya, ada juga. Ya. Nah, tapi yang paling itu pakai bahasa Inggris. Nah, semakin kita sedikit kita paham lah kosakata bahasa Inggris itu, biar kita bisa mengeksplor gambar yang di Canva itu lebih banyak itu. Iya, benar. Katakanlah kita mau bikin, kita nyari gambar bendera gitu lah. Apa sih bahasa Inggrisnya bendera ya? Nah, kalau nggak paham kan jadi bingung ya. Benar. Belum tentu kita nulis bendera, di situ akan muncul gambar bendera gitu. Iya. Ya kan? Ya, kalau kita nulis flag gitu, maka akan muncul ribuan gambar bendera. Iya, benar. Dan kalau kita pakai Canva mobile, tentu Canva mobile itu juga ada kekurangannya. Terutama kalau kita mau bikin video ya, itu tentu butuh aplikasi pendukung. Kalau saya pribadi ya, aplikasi pendukung terserah, itu aplikasi editing video itu masih banyak sekali. Untuk apa? Untuk yang pertama, kalau kita pengen ngasih background sound. Nah, itu yang nggak ada di sound ya, ada di mobile. Nggak ada ya. Yang kedua kalau kita bikin video, kemudian itu bukan satu part saja, katakanlah jadi 2 file, itu untuk menggabungkan itu untuk butuh aplikasi yang lain. Iya. Nah, kenapa kok
nggak jadi satu file, karena pengalaman saya di Canva mobile itu kalau kita bikin beberapa slide ya, dan itu isinya ada animasinya, apa istilahnya, hang ya. Jadi ketika kita mau ekspor itu langsung layar putih gitu. Iya benar. Iya. Jadi kalau biasanya saya mensiasatinya itu saya copy dulu, kemudian saya bagi jadi 2. Oh, ya, gitu. Jadi biar lebih ringan dia kerjanya. Iya benar. Katakanlah 8 halaman ya, 8 slide itu. Jadi saya bikin 4 slide saya ekspor dulu, kemudian 4 lagi. Itu bisa jalan. Kemudian saya gabungkan pakai aplikasi lain. Oke, mantap. Kemudian ngasih background sound. Kalau background sound ini punyanya web. Iya. Kan? Iya. Web sudah ada. Kemudian ini lagi yang saya lihat kelebihannya di web itu, selain bisa ngasih background sound, dia sudah bisa ngasih video. Jadi video yang memang stoknya Canva. Oh iya benar. Jadi video ilustrasi. Ini video real, video gambar real tapi dia ilustrasi. Durasinya sekitar 15 detik, 20 detik. Itu bagus sekali. Dan itu tidak ada di Canva. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau di Canva web itu ada banyak sekali. Katakanlah kita ngetik di situ education, jadi itu tentang education, kayak anak lari, bareng-bareng lari ke sekolah di slow motion, itu bagus sekali. Opening video kan keren banget itu. Iya benar. Setuju. Nah, untuk mensiasati saya bisa pakai video-video seperti itu dan bisa saya pakai di mobile. Ya itu biasanya ketika pas saya pakai laptop itu saya buka Canva, kemudian saya buka desain baru ya. Video di situ. Kemudian saya keluar aja, kan di situ kan auto save ya. Iya betul. Nah, setelah di web itu sudah jadi project, baru saya buka di Canva mobile. Handphone. Nah, itu sudah masuk ke situ gitu. Nah, jadi saya siasatinya kayak gitu. Bisa caranya. Boleh juga. Jadi ya semacam itulah. Dan selama ini saya lebih intens untuk memakai Canva untuk media, karena kebetulan saya guru. Saya guru bahasa Arab. Waduh, mantap. Di salah satu SMA di Kota Batu. Dan juga mengajar di pusat bahasa di salah satu kampus Islam di Malang. Wah, keren nih. Iya, saya ngajar di SMA di Kota Batu kan dekat gitu. Oh iya betul. Kampusnya di Malang. Oh iya. Jadi itulah pengalaman saya pakai Canva seperti itu. Nanti ya kita cantumin, kita saling cantumin sama channelnya lah. Ada. Nanti saya cantumkan juga di subscribe. Siap. Syamas Zuzu. Oke, Syamas Zuzu. Mantap. Jadi di situ kayaknya concern banget ke Canva. Kalau saya masih ada campurannya, saya bahas aplikasi-aplikasi lain. Bener-bener. Tapi udah banyak loh views-nya. Ya semoga aja lah. Iya, siap Mas. Nanti kita next time kita bahas topik-topik yang lagi seru lagi lah. Biar waktunya lebih panjang lagi, ya kan? Oke, makasih banget Mas Sam. Makasih sama-sama Mas. Ya. Oke.